Salam sejahtera semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari 3 SMA. Anggota kami terdiri dari Andri Junianto, Grace Agus Suryanti, Jeffrey Liu, Vanessa Felicia Lidora, dan saya sendiri Joen Lee. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester pemrograman basis data kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Payroll Berbasis Web pada CV Permata Batam Suksesindo atau CVPBS. Jadi latar belakang proyek kami dimulai karena dalam era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan semakin mengakui pentingnya ada efisiensi dan keakuratan data dalam beroperasi dalam bisnisnya, terutama dalam proses manajemen sumber daya manusia. Jadi gaji dan administrasi penggajian ini merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dalam prosesnya. Tapi seringkali dalam proses penggajian ini akan muncul masalah-masalah seperti data entry yang tidak akurat, perhitungan komisi karyawan yang salah, kesalahan dalam penjumlahan gaji, arsip penggajian yang terhapus, dan kehilangan data karena tempat penyimpanan atau storage data yang masih kurang aman atau stabil. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah kami sampaikan, tadi untuk pilihan perusahaan kami itu kami memilih CV Permata Batam Suksesindo sebagai perusahaan pilihan kami. CV Permata Batam Suksesindo ini merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Jalan Taman Kota Baloi, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam. CV Permata Batam Suksesindo ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan. Jadi saat ini pengelolaan penggajian di CV Permata Batam Suksesindo ini masih menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan menginput datanya secara manual. Penggunaan Excel ini memakan waktu yang relatif lama dan tidak efektif bila ingin mencari data dan menghitung gaji karyawan. Ini dikarenakan adminnya harus input secara manual ke Excel satu persatu datanya. Jadi hal ini dapat mengakibatkan kesalahan input data yang diakibatkan oleh faktor human error. Walaupun Microsoft Excel ini masih banyak digunakan dalam perusahaan kecil dengan karyawan yang jumlah sedikit, penggunaannya di CV Permata Batam Suksesindo ini dapat mengurangi kinerja staf dan kurang akurat untuk menjadi sistem penggajian di CV Permata Batam Suksesindo karena banyaknya pegawai atau karyawan dan absensi karyawan yang juga dilakukan secara verbal sehingga mengakibatkan pencatatan pegawai atau karyawan yang curang atau tidak sesuai. Jadi meskipun perusahaan ini memiliki potensi yang besar, ada masalah krusial yang perlu diatasi agar perusahaan ini dapat berkembang dengan lebih baik, yaitu dari segi pencatatan performa dan kinerja setiap staf yang tepat agar gaji dan komisi dapat dihitung dengan benar. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, CV Permata Batam Suksesindo ini berpandang bahwa penggunaan teknologi berbasis web adalah langkah yang tepat. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasikan proses penggajian, memastikan perhitungan yang tepat dan akurat, serta memberikan transparansi dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dibahas tadi, dapat kami tarikkan beberapa masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja staf admin atau HR atau Human Resources yang setiap harinya memiliki tugas yang menumpuk. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk meminimalisir human error yang terjadi saat perhitungan jumlah komisi karyawan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara efisien melacak bahwa karyawan tersebut telah mencapai target penjualannya. Kemudian pembatasan permasalahan. Untuk menghindari pembahasan menjauh dari tujuan utama, pembatasan masalah kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah dibatasi hanya untuk CV Permata Batam Suksesindo. Yang kedua, masalah dibatasi cukup hanya untuk perancangan sistem payroll. Dan ini adalah timeline proyek kami. Yang pertama, mencari UKM atau perusahaan yang akan digunakan. Ini dilakukan pada
minggu ketiga bulan September. Kemudian mencari tahu kebutuhan perusahaan. Ini pada minggu keempat bulan September. Menjabarkan aspek dan logika yang dibutuhkan dalam akuntansi komputer. Ini pada minggu pertama bulan Oktober. Lalu merencanakan desain database. Ini pada minggu ketiga bulan Oktober. Dan mencari referensi dan membuat mockup desain pada minggu terakhir bulan Oktober. Lalu mendesain front-end website. Ini pada minggu kedua bulan November. Membuat back-end gate dan post pada table. Ini pada minggu ketiga bulan Oktober. Lalu membuat update dan delete pada table. Ini pada minggu keempat bulan Oktober. Menghubungkan data revenue perusahaan ke sales dashboard. Ini pada minggu pertama bulan November. Kemudian menghubungkan data dari table employee ke employee dashboard. Ini pada minggu kedua bulan November. Kemudian membuat fungsi auto kalkulasi gaji dan komisi. Ini pada minggu ketiga bulan November. Kemudian review website dengan perusahaan dan dosen. Ini pada minggu terakhir bulan November. Dan yang terakhir adalah revisi. Ini dilakukan pada minggu kedua bulan Desember. Kemudian, solusi permasalahan. Solusi dari permasalahan di CV Permata Batam Sukses Indo adalah merancang sebuah aplikasi sistem payroll berbasis web yang dimana staf HR dapat menginputkan data karyawan, posisi karyawan, gaji, dan attendance karyawan. Yang kemudian sistem dapat menghitungkan gaji serta immunity berdasarkan jumlah sales dan attendance dari karyawan. Dengan menggunakan aplikasi perhitungan gaji karyawan akan menjadi lebih efisien dan lebih akurat karena meminimalisir terjadinya human error. Dan ini adalah data flow level 2 diagram proyek kami. Selanjutnya adalah ERT. Nah, pada entitas employee, terdapat primary key employee ID dengan atribut name, gender, date of birth, NIK, phone number, join date, and status. Nah, pada entitas position, terdapat primary key position ID, terdapat atribut title, salary, target, promotion target, monthly commission first tier, monthly commission second tier, quarter bonus first tier, quarter bonus second tier. Nah, jadi hubungan relasi antara employee dan position adalah work as, yang artinya setiap employee harus bekerja pada satu position, dan tetapi pada position bisa saja ada yang kosong atau bisa mempekerjakan banyak employee. Ini dapat ditujukan dari full participation employee terhadap position dan juga partial participation dari position ke employee. Nah, selanjutnya adalah entity attendance. Di sini terdapat partial key attendance ID, terdapat atribut date, status, working hours, reimbursed hours. Jadi, hubungan relasi antara employee dan attendance adalah has, yang artinya setiap employee memiliki banyak attendance dalam satu bulan, tetapi setiap attendance hanya dimiliki oleh satu employee. Nah, ini ditunjukkan pada total participation dari sini dan ini. Selanjutnya adalah weak entity immunity log. Terdapat atribut lead, core wallet, supplement wallet, immunity, max owned amount is 10 points. Terus juga ada promotion point, revenue point, date. Nah, jadi hubungan relasi antara employee dan immunity log adalah has, yang artinya setiap employee memiliki lebih dari satu immunity log, tetapi satu immunity log hanya dimiliki oleh satu employee. Nah, kemudian pada entitas sales, terdapat primary key, sales ID, dan juga terdapat atribut sales date, sales amount, product name, phone number, customer name, company name, and remarks.
Nah, di sini hubungan relasi antara employee dan sales adalah do, yang artinya satu employee bisa melakukan banyak sales, tetapi juga kadang bisa tidak ada sales. Ini ditunjukkan pada partial participation satu garis ini. Nah, tetapi satu sales hanya boleh dimiliki oleh satu employee. Ini ditunjukkan dari full participation dua garis ini. Dan kemudian, pada entitas payslip, terdapat primary key payslip ID, terdapat atribut date, basic salary, total deduction, total commission, net salary, status. Hubungan relasi antara employee dan payslip adalah has, yang artinya setiap employee menerima satu atau lebih dari satu payslip. Sedangkan setiap payslip hanya dimiliki oleh satu orang. Ini ditunjukkan dari dua garis full participation ini. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah mapping data diagram dari project kami. Di sini database yang dibuat itu ada employee, position, attendance, sales, immunity log, dan payslip. Jadi di gambar di samping ini adalah mapping data diagram kami, dan kita bisa lihat atribut-atribut dari semua tabel tersebut. Dan juga ada foreign key-nya, misalnya di sini position ID itu merupakan foreign key dari employee, karena position ID merupakan primary key dari position. Dan ini adalah struktur entire di dalam project kami. Jadi ini pada bagian data access layer, di mana semua SQL command untuk meretrieve data dari database, semuanya akan ada di dalam folder ini. Kemudian pada basis logic layer, di mana data akan dimanipulasikan atau dimodifikasikan. Kemudian pada presentation layer, ini kami menyimpan dalam folder komponen. Ini terdapat semua komponen UI yang akan user lihat. Dan selanjutnya adalah DDL script. Jadi ini ada DDL script untuk employee table. Di sini adalah semua atributnya, kemudian akan references ke position ID pada position table sebagai foreign key. Dan ini adalah position DDL. Ini adalah sales DDL yang references to the employee ID pada employee table. Dan ini immunity log DDL. Dan sama juga references to the employee ID. Payslip DDL. Dan yang terakhir ini adalah attendance DDL. Dan selanjutnya adalah apply transaction. Jadi ini salah satu contoh di mana kami meng-apply-kan sistem transaction di dalam backend kami. Jadi contohnya ini adalah bagian pada update attendance. Jadi yang pertama di sini karena saya menggunakan framework Sequelize. Jadi di sini ada await Sequelize transaction untuk menciptakan transaction baru. Kemudian pada tabel attendance kita akan kita melakukan bulk update, yaitu update berbagai row sekaligus. Kemudian kita paskan transaction object. Dan jika transaction ini berhasil, maka kita akan commit transaction-nya. Setelah itu kirimkan hasil dari itu ke bagian business logic-nya. Dan apabila ditemukan error, maka dia akan rollback transaction-nya dan akan mereturn jenis error-nya. Dan contoh kedua ada di dalam delete immunity log pada immunity log table. Jadi sama di sini kita juga menciptakan transaction baru. Kemudian kita akan mendelete immunity log berdasarkan ID yang dipaskan dari UI. Setelah ditemukan, apabila berhasil, maka kita akan commit. Dan apabila gagal, maka transaction-nya akan di-rollback dan akan di-return error-nya. Kemudian ini adalah desain UI dari website kami. Yang pertama adalah bagian dashboard. Di dashboard ini terdapat beberapa komponen yang ditampilkan. Yang pertama adalah revenue. Di revenue ini akan menampilkan perbandingan penghasilan per tahun perusahaan dari sales yang didapatkan. Garis putus-putus menunjukkan penghasilan tahun lalu dan garis biasa menunjukkan penghasilan tahun ini. Yang kedua adalah expenses. Sama dengan revenue, yang tadi dapat melihat perbandingan pengeluaran perusahaan tahun ini dengan tahun sebelumnya.
Ini dapat dengan mudah melihat anomali yang terjadi bila pengeluaran melonjak tinggi. Oke, selanjutnya yang ketiga terdapat total sales per week yang menampilkan sales dari semua karyawan dalam satu minggu. Lalu ada total lead per week yang menampilkan calon customer potensial yang dilaporkan semua karyawan dalam satu minggu. Dan ada total closure per week, ini untuk menampilkan jumlah kasus yang ditutup setiap karyawan dalam satu minggu. Yang keempat, terdapat tampilan top producer current month yang menunjukkan top 4 penutup deal biaya jasa terbanyak. Dan kelima, ada tim target 30.000. Perusahaan akan memberikan bonus uang tim untuk tim yang mencapai penutupan deal biaya jasa sebanyak 30.000 atau lebih. Ini menampilkan sisa berapa persen lagi hingga tim itu mencapai targetnya. Yang keenam ada employee stat. Biru dan pink menunjukkan persentase gender, dan yang bagian dalam menunjukkan persentase posisi seperti probation, junior konsultan, dan lain-lain. Dan selanjutnya pada bagian employee, di sini akan menampilkan data-data dari karyawan, dan di sini ada tombol add yang akan memunculkan form untuk penginputan data-data karyawan yang baru. Kemudian di bagian table position ini, di bagian ini akan menampilkan posisi karyawan, gaji, target, promotion, beserta komisi-komisinya. Dan juga bisa menambahkan data yang baru dengan mengklik tombol add dan mengisi form ini. Selanjutnya, ada bagian sales. Di bagian ini itu untuk mencatat sales yang terjadi di perusahaan oleh karyawan. Nah, di sini akan menampilkan waktu salesnya, nama customer-nya, nama company-nya, nama karyawannya, phone number, nama produk, dan sales amount-nya berapa. Dan juga di bagian actions ini bisa view remark, update, dan delete. Dan ini adalah form untuk menambahkan data sales yang baru. Kemudian ada Humanity Log. Di Humanity Log ini menampilkan nama karyawan, promotion point, Humanity, lalu core walletnya berapa, dan suplemen walletnya berapa, revenue point-nya berapa, dan lead-nya. Kemudian ada tombol action yang bisa update dan delete. Kemudian ini adalah form untuk klik Humanity Log yang baru dan mengklik tombol add ini. Dan kemudian ada table payslip. Nah, di sini untuk menampilkan basic salary dari karyawannya berapa, komisinya berapa, total deduction-nya berapa, net salary-nya berapa, dan kemudian statusnya udah paid atau belum. Dan di bagian action ini bisa dilakukan untuk download PDF, update, dan delete. Dan di sini ada tombol add untuk menambahkan payslip yang baru. Dan ini adalah form untuk create payslip-nya. Dan kemudian yang terakhir ada table attendance. Di bagian ini itu untuk kehadiran setiap karyawan. Di bagian ini akan diperlihatkan nama karyawannya, tanggal dia bekerja, working hour-nya berapa, reimburse hour-nya berapa, dan juga bisa mengubah statusnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.